warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didi Marenmaur SPD, serta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Musamus Merauke. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Berjumpa kembali pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, bisa sekarang pimpin doa. Silakan maju. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke. Di sini nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Protestan yang beragama sahabat menyesuaikan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami akan memulaikan aktivitas belajar kami. Kiranya apa yang Ibu Guru sampaikan kepada kami dapat kami semakin membaik Tuhan. Kiranya kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih nak. Oke anak-anak ya, sebelum kita lanjut, hari ini kayaknya tidak banyak yang hadir. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Frankie, Pato, Roni. Perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Saya dari SPLDP dengan metode grafik dikaitkan dengan masalah perubahan. Ya, hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan materi apa hari ini? SPLDP. Oke, sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Coba perhatikan apa yang tertera di depan. Kira-kira nampak gambar apa? Minyak buah. Minyak buah apa? Buah merah. Ya. Ini adalah salah satu syarat sebagai materi kita untuk kita bisa mempelajari materi kita hari ini. Di dalam materi kita, sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa sistem persamaan linear satu variabel dan operasi aljabar. Bisa kalian baca sendiri atau tulisannya terlalu kecil? Bisa ya. Jadi ini minyak buah merah adalah bahan hasil dari buah merah yang ada di Papua. Jadi buah ini ada di Papua. Buah ini biasanya ada juga di Merauke. Diolah dalam bentuk botol kemasan ya. Ini bentukannya. Ini sebagai informasi bahwa sistem persamaan linear itu ternyata ada juga di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dalam penyelesaiannya juga ada ya. Coba kita baca soalnya. Di sini sebelum kita baca soalnya, kemasan satu botol kalau 200 ml harganya berapa anak-anak? Harganya 20. Kemudian ini berapa mili? 500 mili. Oke, yang ini 350 mili. harganya berapa? 250. Ya, peluang usaha ini menjadi panutan bagi kaum muda sebagai pandangan untuk berwirausaha. Jika dibuat dalam bentuk soal, khusus materi kita hari ini yang memiliki kaitan, maka bisa dibaca berapa harga 2 botol minyak buah merah ukuran 500 dan 1 botol minyak ukuran 750 mili. Kira-kira yang 1 botol dengan 500 mili harganya berapa?
140 ya. Kalau 2 berapa? 80. Kalau 2 berapa? 80. 280.000. Oke, itu kalau 2. Kemudian kalau satu botol ukuran 750 ml berarti berapa harganya? 230.000. Jika bapakmu membeli 2 botol minyak buah merah berukuran 200 ml, berapa yang harus dibayar kira-kira? 200 ml harganya berapa? 80. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Ini adalah merupakan bentuk nyata dari sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita pelajari. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjut materi kita? Bisa? Bisa. Jadi yang pertama harga totalnya berapa? Harga total Berapa? 280.000 ditambah 230 110. berapa? 110. 8 tambah 3 Maksudnya 510. bisa dipahami ya? Ini adalah pengantar materi kita untuk siang ini. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah penentuan pertanyaan mendasar. Apakah kalian pernah ke tempat ini? Pernahkah tidak? Ini tempat apa yuk? PNG tapi ini. Pasar apa? Ya, pasar PLBN yang dekat kita ya. Kemudian ini yang kedua gambar apa? Kios. Kios. Depan. Nah, itu ke depan ya. Apakah kalian pernah ke tempat ini? Pernah. Apa yang biasa kalian lakukan di tempat ini? Membeli. Ya, membeli apa? Ya, pernahkah kalian menentukan berapa harga tunggal dari barang belanjaan yang kalian beli? Harga tunggal itu harga satu-satuan. Pernah? Pernah. Ya, jika pernah, maka hari ini kita akan membuat proyek tentang jual beli dalam sistem persamaan linear dua variabel. Bisa dipahami? Kalau bisa, ya, tolong perhatikan baik-baik sebelum kita melanjutkannya tugas proyek. Bisa satu orang baca? Iya, atau dibagi-bagi. 2, 2, jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Oke, Ibu baca judulnya. Tugas proyek. Bagikan Bila? tiap-tiap kelompok. Oke, 2. Silakan baca lagi. Buatlah perencanaan meliputi jadwal dan persiapan alat dan bahan. Oke, 3 baca. Tugaskan 2 orang dari kelompokmu untuk pergi ke koperasi, BC, skema atau kantin sekolah. Oke, boleh ya. Harusnya 2, tapi karena sudah terlanjur dibaca maka 4, 5, 6. Lanjut baca. Kemudian minta 2 orang tersebut masing-masing untuk membeli 2 jenis barang dengan jumlah yang berbeda. Oke, selanjutnya baca. Rekaman kegiatan saat belanja di lingkungan sekolah. Oke, lanjut baca, masih di sana. Gunakan metode grafik penyelesaian SPP untuk Belum selesai. Siapa yang baca di sana dulu ya? Oke, lanjut. Buatlah model matematika dari barang yang dibeli, baik jenis maupun jumlahnya. Oke, lanjut baca. Sudah 3 toh. melakukan bimbingan kepada guru mengenai kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Oke, masih satu kelompok yang baca lagi. Siapa yang mau baca? Nomor 9. Tuangkan seluruh kegiatan di atas ke dalam Canva berupa poster atau infografis. Oke. Perhatikan, buatlah laporan proyek berdasarkan data yang kalian dapatkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Jadi kalian diminta buat kelompok, kemudian di dalam kelompok itu
dan bisa diatur untuk keluarnya ya. Jadi kita semua ke sana bisa ya. Kemudian masing-masing membeli dan langsung mendokumentasikan apa hasil kerja dari kelompok masing-masing. Apakah sama? Tidak boleh sama. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian menyusun rencana proyek. Sabar ya. Oke. Pembagian tugas kelompok itu ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi dokumentasi. Bendahara ibu angkat tidak ada karena kan uangnya dari ibu ya. Oke. Kemudian sekretaris menulis, ketua mengatur seperti biasa, dan seksi dokumentasi. Karena jumlahnya masing-masing 4, silakan atur sendiri ya. Kemudian persiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan silakan kalian tentukan sendiri kira-kira apa yang kalian butuhkan sehingga proyeknya jadi ya. Kemudian ini menyusun jadwal proyek. Oke, nomor, hari, tanggal, kegiatan, penanggung jawab ya. Nomornya hari apa kalian kerjakan. Kalau hari ini kegiatan apa saja silakan ditulis ya. Kemudian penanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab di dalam hal ini. Jika kegiatan kelompok berarti siapa yang bertanggung jawab. Monitoring dilakukan oleh ibu ya. Khusus untuk menguji hasil. Jadi pertemuan hari ini dan besok itu menguji hasil dan evaluasi pengalaman nanti pada pertemuan kita di besok hari. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Wih, bukan begitu, Sabri. Langsung aja. Tidak apa-apa, langsung masuk saja. Ibu cuma video dari sini. Ayo, yang lainnya masuk. Ayo, yang lainnya masuk waktu-waktu. Jangan lupa kasih rekaman. Nanti di Paris, Langsung masuk saja, tidak apa-apa, ada di temannya. Oh, dami. Jadi saya tidak. Iya, betul. Kan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, proyek SPLDP. Nama kelompok 1 Octavianus Permadi, 2 Ursula Jeraket, 3 Marcelina Novita Posa, 4 Maria Bereti Jeraket, 5 Bastia Torma. Ursula dan Novita membeli 2 jenis jajan di lingkungan sekolah dengan jumlah berbeda. Novita membeli 3 buah roti, 3 buah roti coklat, dan 2 es jus. Seharga 9.000, sedangkan Novita sesuatu yang sedang diberikan kepada kami dari kelompok 2 akan mengembalikan. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan apa yang kalian kerjakan ya. Hasil ini akan ibu tempelkan di mari ya. Tapi karena kita belum punya mari yang baik, ibu akan tempelkan di tempat yang biasanya untuk tempel-tempel hasilnya ya. Bisa dipahami ya.
potong ini dari grafik tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang silakan buka buku catatannya, kemudian silakan tulis langkah-langkah yang kalian kerjakan. Silakan ditulis ya sebagai pengingat kalian. Jadi untuk menentukan sistem persamaan linear dua variabel apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, silakan ditulis. Sambil menulis ya. Nanti hasil kelompoknya tadi dikirim via WA ke Ibu Japri ya. Oke. Silakan ditulis apa saja yang kalian dapati. Dari langkah-langkah yang ada. Atau masih kurang jelas? Oke, kurang. Kita akan bahas per kelompok ya satu-satu. Sistem persamaan linear dua variabel. Nama kelompok di sini ada 5 orang, tapi berapa orang yang tidak hadir anak-anak? Oke. Ya. Ibu baca ulangi. Faiz dan Basil membeli 2 jenis jajanan di lingkungan sekolah dengan jumlah berbeda. Faiz membeli 2 bungkus nasi dan 2 saset Frenka dengan 4.000. Sedangkan Basil membeli 1 bungkus nasi dan 2 saset Frenka seharga 3.000. Berapakah harga masing-masing 1 bungkus nasi dan 1 saset Frenka? Nah, langkah pertama kita buat dulu model matematika. Kita lihat ya apakah benar jawabannya ya. Yang pertama, 2 bungkus nasi. Nasi itu X. Kemudian 2X tambah 2Y berarti 2 bungkus nasi itu X, 2 saset Frenka itu Y. 2X tambah 2Y sama dengan 4.000. Apakah model matematikanya benar anak-anak? Benar. Kemudian Basil membeli 1 bungkus nasi. Nasi itu apa tadi, X atau Y? X. Kemudian Frenka itu Y, 2 saset, 3.000. Dia masukkan ke dalam bentuk matematika. Di situ ada ya keterangannya. Jadi setelah kita membuat model matematika, kita menentukan penyelesaian dengan metode grafik. Karena di atas ini ada 2 persamaan, maka yang kita selesaikan
dalam bentuk grafik seperti ini. Kenapa ada titik potong 1000 dan 1000? Ini disebabkan karena titik bertemunya antara dua persamaan ini ada di sini. Ya. Oleh sebab itu, maka kita bisa menentukan bahwa satu bungkus nasi itu 1000 dan satu saset itu 1000. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Berarti Ibu anggap kelompok 1 menampilkan hasil sesuai dengan yang dipraktekkan. Bisa dipahami ya? Sekali lagi ini teman Ibu meluruskan apa yang sudah disampaikan temannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lihat langkah-langkah apa saja untuk bisa menentukan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, langkah apa? Ketika kita mendapatkan sebuah soal atau masalah, yang pertama kita lakukan bikin apa dulu sampai pada akhirnya membuat kesimpulan. Silakan ditulis. Iya. Iya, nah ditulis di buku catatannya langkah-langkahnya yang sesuai dengan poster kalian. Ibu ya, di pertemuan sebelumnya Ibu akan memberikan hadiah kepada yang paling baik presentasinya. Dan menurut Ibu ya, yang paling baik presentasinya adalah semuanya. Jadi semuanya nanti Ibu kasih hadiah. Bisa ya? Bisa Ibu. Kerjanya kerja sendiri ya. Sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah buat apa saja? Sedang mengerjakan. Tadi kita buat apa saja? Judi yang baik. Tadi kita buat apa saja anak-anak? Oke, mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian rasakan waktu presentasi? Deg-degan ya? Gugup, ada yang gugup. Apa lagi? Bilang saja. Apa lagi? Apa pelajarannya kurang menyenangkan? Menyenangkan. Mau kita belajar pertemuan berikutnya menggunakan model seperti ini? Oke, jadi perhatikan hari ini kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel yang dibuat dalam bentuk presentasi ya. Nah, presentasinya hari ini ada 3 kelompok. Ibu berharap bukan hanya presentasinya saja yang kalian ingat ya, tapi materinya yang kalian bisa ingat. Karena ini merupakan materi dan kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan berikutnya dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang masih memiliki kaitan dengan materi hari ini. Hari ini tidak ada PR ya. Ibu berharap sekali lagi pulang ke rumah baca kembali materinya. Sekarang Ibu mau uji dulu. Di dalam SPLDV langkah pertama, kita kalau sudah buat cerita, kita menentukan ya, sumber X dan sumber Y. Benar, itu membuat model matematika. Jadi kalau kita dapat soal, terus kita tahu masalahnya apa, kita buat dalam bentuk model matematika. Setelah kita buat model matematika, kita buat
kita juga termasuk di dalamnya. Tetapi yang kita lakukan dari pertemuan sebelumnya sampai hari ini adalah soal cerita kita bawa di kehidupan nyata. Itu artinya kontekstualnya terjadi. Ya, konteks matematika SPLDP kita bawa di kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa kan tidak? Bisa, Ibu. Pembelajaran kita sekali lagi Ibu harapkan bukan hanya pada presentasi, kalian presentasi, pulang ke rumah, baca kembali materinya, lihat, dan jika ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita belajar apa tadi? SPL? SPL apa? DP atau DP? DP. Itu variabel ya. Oke, sebelum kita pulang, saudara bisa pimpin doa. Oke, saudara pimpin doa dulu sebelum kita pulang ya. Mari guru, teman-teman, sebelum kita pulang, mari berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama Katolik, guru dan teman-teman yang beragama sahabat yang menyesuaikan. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan, bentar lagi kami akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hingga sampai di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, fase singkat ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa. Oke. Ya. Oke, anak